Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Maheri Susanto. Saya mahasiswa Teknik Informatika UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang UTS. Ya, ya. Soal pertama, jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jawaban, kita bisa menjawab dengan cara mengubah pernyataan itu menjadi bentuk P dan Q, lalu membuat tabel kebenaran seperti berikut ini. Nah, pada soal terdapat pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Di sini ini diubah menjadi bentuk notasi P dan Q, di mana P ini sebagai pernyataan saya terpilih, sementara Q ini sebagai pernyataan Indonesia maju. Lalu kita notasikan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, di samping kanan ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan tersebut. Konjungsi semua bernilai false kecuali true dan true bernilai true. Dan implikasi semua bernilai true kecuali true dan false. Kita lihat nilai tabel kebenaran dari pernyataan jika saya terpilih dan bisa maju, maka Indonesia pasti maju, itu selalu bernilai benar. Karena ini pembuktiannya, semua bernilai true. Maka ini disebut dengan tautologi. Soal nomor 2. Jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jawaban, kita bisa menjawab dengan cara mengubah pernyataan itu menjadi bentuk P dan Q, lalu membuat tabel kebenaran seperti berikut ini. Pada soal terdapat pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, pernyataan ini diubah menjadi bentuk P dan Q. P di sini merupakan pernyataan saya terpilih dan Q ini sebagai pernyataan Indonesia maju. Nah, sehingga notasinya menjadi seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan yang tadi. Nah, disjungsi ini semua bernilai true kecuali false dan false. Dan ingkaran ini merupakan kebalikan dari pernyataan. Sementara implikasi ini semua bernilai benar kecuali true dan false, bernilai false. Nah, kita lihat dari pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Itu bernilai benar dan salah. Dengan pembuktian ini false true. Maka ini yang disebut dengan kontingensi.
Selanjutnya soal nomor 3. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika, diskrit 52 orang kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. A. Gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. B. Berapa siswa yang suka ketiganya? C. Berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Jawaban. Pertama-tama kita menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, setelah kita menggambarkan diagram Venn, maka kita mencari nilai yang belum diketahui. Seperti nilai orang yang suka di ketiganya. Itu mencari nilai X. Nah, di sini saya menggunakan rumus cepat untuk mencari orang yang suka di ketiga mapel itu, yaitu dengan cara 100 dikurangi 5 sama dengan 44 ditambah 52 ditambah 42 dikurangi 16 kurangi 15 kurangi 14 dan ditambah orang yang suka di ketiga mapel itu. Nah, 100 dikurangi 5 sama dengan 95. 44 ditambah 52 tambah 42 min 16 min 15 min 14 plus X sama dengan 93 plus X, maka X sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai orang mahasiswa yang suka di mapel matematika diskrit saja, kita bisa menghitungnya dengan 44 dikurangi 16 kurangi 15 ditambah 2 sama dengan 15. Sementara untuk menghitung mahasiswa yang suka di kalkulus saja, kita bisa menghitung dengan 52 dikurangi 16 kurangi 14 ditambah 2 sama dengan 24. Mahasiswa yang suka di bahasa Inggris saja, 42 dikurangi 15 kurangi 14 ditambah 2 sama dengan 15. Dan mahasiswa yang suka matematika dan kalkulus saja, itu bisa hitung dengan cara 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Mahasiswa yang suka di mapel matematika diskrit dan bahasa Inggris saja, 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Sementara untuk mahasiswa yang suka di mapel kalkulus dan Inggris saja, kita bisa menghitung dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Nah, ini merupakan diagram Venn dari akhir penyelesaian. Nah, jadi orang yang suka ketiganya ada dua mahasiswa, dan mahasiswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus itu ada 80 mahasiswa. Soal nomor 4. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POST dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih salah satu. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah membentuknya. Jawaban.
Saya pilih soal nomor 2, di mana pada soal tersebut terdapat pernyataan logika yang notasinya seperti ini. Kemudian diubah menjadi bentuk fungsi boolean seperti ini. Pertama-tama kita harus melakukan penyetaraan terlebih dahulu, dan ini merupakan rumus penyetaraan proposisi. Maka menjadi seperti ini. Lalu kita menggunakan aljabar boolean yang didapat dari aljabar himpunan, di mana notasi atau dengan plus dan negasi dengan aksen, sehingga berbentuk seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini merupakan tabelnya. Di sini saya memasukkan angka X dan Y, huruf X dan Y, di mana X dan Y ini merupakan tanda yang saya ubah dari P dan Q diubah menjadi X dan Y. Di sini di X saya memasukkan angka 0, 0, 1, dan 1. Dan di Y saya masukkan angka 0, 1, 0, dan 1. Sehingga di sini X plus Y menghasilkan 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 1. Dan ini merupakan kebalikan dari fungsi X plus Y ini. 0 kebalikannya 1, 1 kebalikannya 0, 1 kebalikannya 0, dan 1 kebalikannya 0. Sementara yang di sini merupakan kebalikan dari fungsi ini. 0 kebalikannya 1, 1 kebalikannya 0, 0 kebalikannya 1, 1 kebalikannya 0, sehingga menghasilkan fungsi dalam kurung X plus Y aksen plus Y aksen, yang nilai-nilainya seperti ini, di mana satu ini merupakan SOP-nya dan 0 ini merupakan posnya. Lalu kita menentukan fungsi X-nya dalam bentuk SOP. Saya memasukkan angka 0 dan 0, angka 0 dan 0, di mana 0 ini merupakan X aksen dan 0 yang di sini merupakan Y aksen. Lalu saya memasukkan angka 1 dan 0, di mana jika sebelumnya 0 ini merupakan X aksen, maka 1 itu merupakan X-nya. Lalu 0 ini merupakan Y aksennya, sehingga terbentuklah fungsi seperti ini. Karena SOP itu lebih mementingkan penjumlahan. Lalu saya mencari fungsi nilai posnya dalam bentuk posnya, di mana saya masukkan nilai 0 dan 1. 0 ini merupakan X-nya dan 1 ini merupakan Y aksennya. Nah, selanjutnya saya masukkan angka 1 dan 1. Nah, jika sebelumnya X itu angka 0, maka X aksennya itu angka 1. Dan 1 ini, yang selanjutnya yang 1 ini merupakan Y aksennya. Sehingga terbentuklah fungsi posnya seperti ini.
Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemahaman materi diskrit dalam teknik informatika. Matematika dan teknik informatika memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya tidak bisa dipisahkan karena inti dasar dari teknik informatika adalah pembuatan software dan di dalam pembuatannya itu membutuhkan dan perhitungan yang pasti. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa teknik informatika tidak boleh mengesampingkan pembelajaran matematika diskrit ini. Selanjutnya, dalam dunia TI, tentunya matematika diskrit memiliki fungsi. Yang saya ketahui itu ada dua, yaitu yang pertama, memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, teori automata, keamanan komputer, dan sistem informasi. Yang kedua, logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi saya banyak kekurangan serta terdapat salah kata. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.